muka belum selesai. Masih ada nih yang manis-manis, spesial buat foodies tersayangku. Welcome to Pangandaran, the paradise of Pasundan. Dan dekat sini ada surabi yang paling enak sepangandaran. Emang iya? Kita cobain. Yuk ikutin Tasya terus. Wuhu, berburu olahan kelapa emang paling bener di pinggir pantai kayak begini, ya kan foodies? Bukan es kelapa muda, bukan. Yang ini spesial Pangandaran punya. Wargi Pangandaran pasti udah gak asing deh ya sama surabi Kamamet Abah Aan. Surabi yang udah jualan sejak tahun 2011 ini sekarang pindah lokasi foodies. Awalnya Abah Aan jualan di Pangandaran Barat. Nah sekarang lokasinya ada di Pangandaran Timur. Tapi pindah lokasi mah gak bikin pelanggannya pada kabur. Tetap dicari dimanapun Abah Aan berada. Ihi, udah kecantol nih kayaknya sama surabinya Abah Aan, yes. Tadi kan buka dari jam 5, habisnya jam berapa biasanya? Biasanya kita dari sampai jam 9 atau jam 10, tergantung banyak pesanan apa enggaknya. Rezeki foodies, emang sengaja kita datang pagi-pagi. Tadi udah subuh nyampe sini untuk cobain. Langsung aja deh. Tahu mateng nggak matangnya dari mana teh? Dilihat dari pinggirnya itu ada kuning-kuningnya ini. Kalau udah kuning baru itu tandanya matang. Kalau belum kuning sempurna kayak gini, ini tengahnya belum matang. Alasan Abah Aan masih pakai kayu bakar selain untuk dapat aroma yang khas, panas apinya juga cenderung lebih stabil. Oh iya foodies, Abah Aan gak cuma jual surabi original aja loh, tapi ada surabi manis, telur, sambal tempe, dan telur sambal tempe. Ingat ya foodies, ini tempe bukan oncom. This is it, pancake Panjava aka surabi hangat foodies. Mari kicap, mari kita coba. Aku pengen coba yang polosan dulu nih foodies. Nah, lihat ya foodies ya. Kita akan sobek dulu. Wah. Wow. Wow. Wanginya tuh wangi kelapa tapi campur sama aroma-aroma bekas bakaran dari si kayu bakar itu. Komposisi kelapanya emang banyak foodies, karena si kelapanya ini juga bertugas sebagai minyak alami buat surabinya. Jadi anti lengket deh tuh gerabahnya. Padahal ini polosan ya foodies, tapi rasanya tuh udah gurih banget karena rasa si kelapanya tuh cukup dominan. Terus bagian dalamnya tuh bener-bener lembut, berongga, tapi bagian pinggirnya ada kayak renyah-renyah garingnya gitu. Ini tekstur parutan kelapanya juga masih cukup terasa di sini. Ada beberapa peletis-peletis parutan kelapanya, walaupun dia udah dicampurin sama bahan-bahan lainnya. Yang klasik emang selalu asik ya foodies. Bagian yang garing-garing atau pinggirannya ini nih yang paling gurih. Dan emang bener ya, tepung beras yang digiling sendiri ini terbukti punya kualitas yang jempolan. Gak ada bau apek dan lembutnya tuh gak ketolong sih. Pantesan surabi ala Abah Aan ini jadi salah satu first stopnya turis kalau ke Pangandaran, karena memang selazis itu foodies. Ini katanya namanya surabi oncom. Padahal tadi Tasya ngobrol sama ibunya, ini katanya tempe bukan oncom, tapi orang-orang sini sebutnya oncom. Tuh, kita coba sobek juga isiannya. Wow, toppingnya sampai ke dalam, sampai ke ujung bawahnya, lihat nggak foodies? Wadidaw, no gimmick-gimmick ya. Emang tiap pesan nasi surabi sambal tempe ini kalian akan dapetin sambal tempenya sebanyak ini. Namanya juga sambal ya foodies, ya nggak afdol kalau warnanya nggak merah menyala. Tapi apakah rasanya akan sepedas visualnya? Ya udah, mari kicap yuk, mari kita coba. Rasa gurih kelapa yang ada di adonan dari surabinya nyatu banget sama perpaduan toppingnya ini. Toppingnya tuh ada tekstur kletis-kletis si kacang, olahan kacangnya itu ya, dari kacang tempe itu. Dan ada pedas-pedasnya dari cabai. Jadi ini kombinasi yang cakep banget pedas. Di gigitan pertama sih pedesnya masih aman-aman aja tuh foodies. Mungkin karena ketutup sama gurihnya adonan surabi kali ya. Nah di tiap suapannya nih, mulut tuh terasa penuh gitu sama rasa gurih dan juga pedas yang balance.
Plus ada hint rasa kencurnya juga. It's so yummy. Kalau mau ditambah rasa gurih creamy-nya, berarti wajib pesen yang telur sambal tempe nih foodies. Secara ukuran, surabi telur sambal tempe ini lebih gede ya, makanya harganya pun beda. Satunya jadi 8.000 aja. Wah, masih worth it mah. Oke, dari yang asin-asin gurih kita geser yuk ke yang manis foodies. Ini masih panas ya foodies, tuh lihat. Dia tuh manisnya bukan pakai meshes gitu, tapi dia pakai gula aren atau gula merah. Oh, jadi lebih sehat, manisnya alami, bukan gula buatan. Ini tuh masih hangat banget, lihat nggak? Dia netes. Wow, oh my god. Apa nggak kamu ngiler yang lagi nonton sekarang? Aku aja ngeliat ngiler, langsung kita hap. Kamu tahu kue putu, foodies? Ini langsung kebayang kue putu. Tepung beras, ada kelapanya, terus ada gula merah. Mirip-mirip kayak gitu rasanya, tapi beda di tekstur. Kalau ini tuh jauh lebih lembut, jauh lebih empuk, dan jauh lebih lembek gitu. Nggak sekering kue putu. Makan surabi memang paling enak ya pas masih anget-anget kayak begini ya foodies. Pas banget buat sarapan, ditemenin sama kopi atau teh hangat. Beh, cakep bener. Fix besok sarapannya pakai surabi Kamamet Abah Aan yuk foodies. Dijamin deh sekali coba ini, rasanya kayak kena patok tendanya anak pramuka tuh foodies. Nggak bisa kemana-mana, alias nggak bisa pindah ke lain hati. Nah, masa kamu cuma kebagian nontonnya doang sama ngilernya doang, foodies? Langsung aja dong datang ke sini. Surabi Kamamet Abah Aan yang berlokasi di Pantai Timur Pangandaran. Pastinya makan receh, bener receh, tapi rasanya gak recehan. Gimana? Udah siap-siap bikin list baru kamu ya foodies? Sabar, setelah ini masih ada nih olahan kelapa lainnya yang jadi favoritnya almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Kita iklan setitik dulu ya, oke? Tungguin, jangan kemana-mana.